Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para jamaah alhamdulillah kita bisa melanjutkan bacaan kitab hikam. Kita masuk ke hikmah yang ke-68. Ingat ini, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbir an kulli ma syahid wa zakir kullama alim fastadalla bidzalika ala wujudi jahdi. Apabila kamu melihat seseorang yang menjawab semua hal yang dikatakan dan memberi gambaran kepada semua hal yang dia saksikan dan memberikan ingat semua yang dia tahu. Fastadil bidzalika ala wujudi jahdi. Maka ambillah kesimpulan dengan itu bahwa orang itu bodoh. Jadi kalau ada orang ditanya apa saja jawab, bu ngerti bu, gak ngerti pokok jangan. Utawa dia menceritakan semua hal yang dia saksikan atau memberitahu semua yang dia tahu, menunjukkan bahwa itu orang bodoh. Artinya apa? Kita tidak boleh menjawab semua pertanyaan, harus pilih-pilih
mana yang harus dijawab dan mana yang tidak dijawab. Jadi berarti kita ini harus punya saringan. Kalau ada orang yang tanya sesuatu yang perlu dijawab, kalau memang kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Atau kalau kira-kira dijawab itu jadi jeleknya, ya kamu tidak usah tanya itulah. Misalnya ada seseorang tanya tentang airnya seseorang, dijawab ya sebagus-bagusnya dihindari, kecuali kalau untuk penyelidikan hakim, nah, itu ada pasal yang lain. Tapi kalau cuma untuk ngobrol, ngerumpi, terus orang itu gosip-gosip, cari berita tentang jelek orang, ya tidak usah dijawab. Jadi jangan menjawab semua. Atau dia tidak tahu, tapi kok jawab. Di sini berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya kamu semua ini diberi ilmu Allah sedikit. Sedikit itu kalau dibanding dengan ilmu Allah. Nah, kalau dibanding dengan ilmu sesama manusia bisa banyak. Begitu. Tapi kalau dibanding dengan ilmu Allah, ya, fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim. Kenapa? Karena kita tidak mungkin belajar dari ilmu Allah semuanya. Itu tidak cukup, akal kita tidak cukup. Oleh karenanya kalau kita belajar ilmu kedokteran, itu tambah tinggi, tambah sempit. Kalau dokter umum nyuntik sembarang kali, langsung gosok, kadang-kadang ngerohi. Tapi kalau naik lagi pangkatnya harus spesialis, mata saja, paru-paru saja, nanti saraf saja, begitu jantung saja, tulang saja. Kenapa saja? Karena diisi ya jantung, ya kulit, ya tulang, ya saraf, ya otak. Ilmu ini sampai yang tinggi itu tidak muat. Akan tidak muat. Orang ya kiai, ya insinyur, ya dokter, ya tukang, ya iso menek kelompok. Kiai ini bodoh, gak iso menek kelompok. Yang lebih pinter tukang menek kelompok timbangannya dia ini. Jadi ada ilmu di atas ilmu karena berbeda jurusan. Oleh karenanya, maka jangan menjawab sesuatu yang kamu tidak tahu. Jujur saja bilang tidak tahu. Coba tanyakan ke Pak Dokter ini. Oh, saya sama dokter aja begitu kok. Ada orang periksa ke dokter. Duduk jurusan ini. Mesti dikasih surat. Sampai periksa di dokter sana. Artinya mengakui ketinggian ilmunya, tapi juga keterbatasan ilmunya. Sing bener sing ini. Ora kok kabeh kaya ngerti, wong nek kabeh kaya ngerti, asline nek iku ora. Cuma gedabus saja Pak.
Gabrus itu apa bahasa Indonesianya? Penggedabrusan. Apa aku ngopo ae jual apa koyo ruko sembarang kali itu kelihatan kalau orang ini tuh cuma bergaya. Jadi ada kalanya tidak kuat, ada kalanya saya tahu tapi tidak perlu dijawab, karena di dalam ayat lain disebutkan lantas aku an asya intuk dalakum suku. Kamu jangan menanyakan sesuatu kalau seandainya kamu tahu, maka itu tidak baik untuk kamu. Ada begitu, lebih baik tidak dijawab. Termasuk ilmu-ilmu hakikat. Itu tidak boleh diberitahukan kepada orang yang tidak mampu mendengarkan. Orang yang ngerti ilmu hakikat tahu si A mau mati kapan, tapi tidak boleh didengar. Kenapa? Harus disaring karena itu tidak pada levelnya, tidak pada tingkat. Nanti kalau diberitahu, wah jangan harus. Jadi di dalam diri kita harus ada kesadaran dan saringan. Nah, dua ya. Kesadaran dan saringan. Kesadaran itu sadar bahwa kita punya ilmu, tapi tidak semua ilmu. Yang kedua saringan. Artinya mana yang bisa dijawab dan mana yang tidak perlu dijawab. Itu namanya muraqabah. Muraqabah artinya saringan pada diri kita sendiri. Lebih jelek lagi kalau dia memberitahukan sesuatu yang dia tidak tahu. Koyok ngerti, wah itu gak terima, bodoh itu, stres. Dia tidak tahu kok memberi. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah ajaranku walau hanya satu ayat. Betul. Tapi jangan kamu tahu satu ayat menyampaikan dua ayat. Nah, yang satu lagi itu ikut siapa? Ikut ilmunya siapa? Nah, tetap saja harus ada muraqabah di dalam diri kita. Mengapa terjadi fitnah? Terjadi riba? Karena orang tidak punya muraqabah itu tadi. Tidak punya saring. Apa yang harus diketengahkan dan apa yang tidak. Wa mu'abbiron ala kulli masyahid, dan dia menceritakan menceritakan apa yang dia saksikan semua. Itu juga tidak boleh, harus disaring mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak boleh. Itu. Seperti kita melihat sesuatu yang jelek, kalau kita sampaikan kepada orang lain akan jadi fitnah. Wes menengah. Nah, kemampuan menengahi ini laki sama perempuan kuat mana? Jadi nyimpen barang sing didelok. Iki wong lanang sama wong wedok kuat mana nyimpennya itu? Rata-rata kuat wong lanang. Nek wong wedok iku ana tabrakan. Iku cuma seperempat jam. Ceritane kok ndi? Seperti Adek bumbune iku luwih akeh timbangane cerita. Itu sebenarnya
harus direm. Nah cuma remnya orang perempuan itu lebih lunak, lebih daripada remnya orang laki-laki. Orang perempuan yang melihat sesuatu gak cerita, itu rasanya koyo rugi besar. Kok kadang-kadang orang roh itu melok jari. Padahal di jari ini, disitulah ada riba, di situ ada fit. Mulane Dewi Maryam radhiyallahu anha itu ketika melahirkan tidak ada ayahnya. Wah, jadi pergunjingan orang Sanggol. Maka perintah Allah, kamu puasa diem untuk menghadapi menghadapi fitnah itu diem aja. Nah, diam tidak ngomong itu buat orang perempuan lebih berat daripada tidak makan. Nekat mangan itu kuat perempuan itu. Tapi tidak omong itu berat. Jadi kalau orang perempuan bisa ngempet tidak omong, itu sudah jagoan. Nah, di sini Dewi Maryam bilang, akhirnya fitnah hilang karena bayinya itu sendiri yang bercerita. Ini harus belajar. Jadi kalau perempuan berkualitas itu tandanya kalau omong terkontrol. Itu aja. Kalau omong itu terukur, terkontrol, oh berarti wong iki intelek dan bisa mengendalikan diri. Saya biasanya gak bisa Bu. Roto-roto. Wong kula riyen nalika tesih sekolah teng ini numpak mikrolet. Mulai dinoyo ngantek cengkir raya iku deg-degan karo wong wedok omong. Dadi ngantek banter ngomong iki timbang mesine motor. Kan gak leren-leren, wong gak dikasih kesempatan untuk wah ini berat nih. Oleh karenanya ini ada nasihat dari Imam Ibnu Athaillah wa mu'abbiran an kulli ma syahid, diteruskan wa dzakiran kullama alim, dan menyampaikan semua yang dia tahu. Yang saya tahu saja saya tidak boleh menyampaikan semuanya, kudu pilih-pilih. Misalnya khutbah. Khutbah itu ukurannya sing ngrungokno, ojo ukurannya sing ngomong. Yang ngrungokno itu perlu apa? Tingkat sabro. Memerlukan apa? Itu yang disampaikan, bukan semua jumlah yang dipunyai oleh khatib. Itu. Fastatil bidzalika ala wujudi jahli. Maka ambillah kesimpulan, orang-orang yang melakukan itu sebenarnya orang-orang yang masih bodoh, sekalipun kadang merasa al-hikmah. Selanjutnya at-tasi'ah wasitun. Berapa tasi'ah wasitun? Ke 69. Ini sudah banyak, kita sudah dapat 69. Tapi yang lupa berapa? Jangan-jangan dapat ngaji 69, yang lupa 70. Nanti tekor sih.
hikmatut tasi'ah basitul. Innama ja'alat darul akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahu wa li'annahu ajallu aqdaruhum an ayyujazihim fi darin la baqa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hari akhirat sebagai tempat untuk memberikan balasan. Jaza itu balasan. Li jazai ibadihil mu'minin, untuk memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Kenapa? Karena ad-darul akhirah la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum wa li annahu ajallu aqdaruhum an ayyujal zihim fi darin la baqa'ala. Karena hari akhirat itulah balasan yang orisinil, yang sesungguhnya. Kalau di dunia itu pertama belum mesti yang sesungguhnya, yang kedua tidak kekal. Maka sebagai bagian dari rahmat Allah diberikanlah balasan itu dalam kekekalan dan dalam kebenaran. Jadi ada kebenaran, ada karena di dunia ini kan belum mesti yang baik dikasih hadiah, yang jelek dihukum, kan belum mesti. Apa meneh saiki hukuman itu kalah karo duit. Yang duwike akeh wis gak dihukum. Nek gak di duit durung wayahe dihukum wis. Hukum ning donya kadang berdasarkan hidayah. Kalau hakimnya itu mendapat hidayah. Tapi kalau yang menghukum atau sistem hukuman itu berdasarkan nafsu, maka hukuman menjadi alat balas dendam, bukan menjadi alat kebenaran. Contoh, ono polisi ditangkap KPK, berarti kan salah. Gandilu KPK ditangkap. Terus ono polisi diadili, gandilu hakimi ditangkap. Itu bisa jadi sing bener so. Jadi muter. Si A ditangkap si B ditangkap si C ditangkap si D ditangkap si A. Itu menunjukkan bahwa sistem hukum masih dipengaruhi oleh politik. Hakimnya dipengaruhi oleh nafsu. Maka mungkin di dunia sudah mendapatkan pengadilan yang benar, tapi kekekalannya tidak ada. Sementara di akhirat kebenarannya pasti, kekekalannya juga pasti. Oleh karenanya disebut darul akhirat, darul jaza. Hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran.
Jadi pas tidak ada lagi yang dizalimi. Wa ma hum yuzlamun. Di akhirat tidak ada yang dizalimi. Semua maka sahabat ID. Semua berdasarkan apa yang dia lakukannya sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap makhluk yang bernyawa, nafsu itu punya nafas. Dha'iqatul maut, ngicipi, yazuku niku ngicipi apa mati. Dadi sakjane mati iku kita yang menjemputnya, bukan mati yang menjemput kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa mati yang kamu hindari, dialah yang akan menjemput kamu. Jadi yang saya katakan tadi terbalik ya. Jadi maut itu yang menjemput kita. Dan tidak akan keliru. SMS saja nomornya tidak keliru ya tidak keliru. Apa lagi malaikat Israel masa keliru nomornya kan. Di samping masing-masing orang itu punya identitas yang tidak sama dengan yang lain. Sidik jari tidak sama. Sekarang ketemu rambut tidak sama. Darah tidak sama. DNA tidak sama. Kalau dulu cuma sidik jari saja ya konangan tidak sama. Jadi mesti nyawa bagian daripada itu dikembalikan lagi. Wa innama tuwaffawna, dan mengapa kamu dimatikan? Karena untuk pembalasan yang adil. Tuwaffawna ujurakum yaumal ya, untuk yang adil. Jadi akhirnya apa? Dawud Imam Ibnu Athaillah, innama ju'ilat dar al-akhirah mahallan li jazaa'i ibadil mu'minin bi anna hadhihi dar la tasah ma yurid ayyu'tiyahu. Jadi di akhirat itu kita tidak bisa lagi minta apa. Kita hanya menerima apa yang sudah kita lakukan. Semua istighfar harus dilakukan di dunia, tidak bisa dilakukan di akhirat. Di alam kubur pun harus orang lain yang memintakan istighfar di alam barzakh. Oleh karenanya mumpung masih ada sisa-sisa dari umur kita ini, kita pakai istighfar, karena begitu masuk alam barzakh sudah tidak bisa. Apalagi waktu masuk di akhir. Semua yang kita terima hanya yang kita lakukan saja. Salah satu daripada kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menghapus amal baikmu, tapi Allah akan menghapus amal jelek. Menghapus amal jelek dengan istighfar, amal baik tidak akan dihapus. Kecuali kalau yang melakukan amal soleh itu sendiri yang menghapus, dengan melakukan penyiksaan dan penistaan terhadap pihak yang diberi amal, maka hilang.
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wa li annahu ajalu aqdarihim an ayyujazihim fi daril akhirah. Jadi kalau di dunia dikasih itu kadang-kadang yang salah dihukum, yang tidak salah dihukum. Ada apa enggak? Ada. Karena yang salah bayar, maka ada hukumannya. Nah, kalau begitu keadilan ini dari Allah kapan datangnya? Maka disediakanlah darul kesimpulan. Seandainya tidak ada akhirat, maka keadilan Allah tidak bisa datang dengan sesungguh. Maka akhirat harus ada. Al-hikmatus sab'un. Hikmah yang keberapa? Sab'un. Ketujuh. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Sing sapa wonge nemu hasile amale secara cepat. Artinya secara cepat itu di dunia. Hasil amalnya ditampakkan oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa amal itu diterima oleh Allah ajilan, pada waktu yang akan datang. Artinya pada waktu hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua pahala, pahala dunia dan pahala akhir. Kalau amal soleh kita diberi upah di dunia, itu menurut Ibnu Athaillah pertanda bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus dibedakan dengan istidraj. Ini tidak tahu apa hikmah yang berapa yang kemarin. Istidraj itu adalah orang berbuat nakal, berbuat mungkar, tapi diberi nikmat. Istidraj. Kalau ini yang dimaksud enggak. Yang dimaksud adalah hasil dari amal soleh kita. Kalau hasil dari amal soleh kita ini mendapat buah di dunia, pertanda bahwa dia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu. Misalnya anak mondok, anak sekolah, jadi pinter, manfaat, nah, itu pertanda diterima. Pertanda ya, bukan hakikat. Pertanda diterima, sehingga di akhirat akan mendapatkan double. Nah, kalau dalam waktu dekat tidak, bagaimana? Yang mungkin belum, mungkin diganti. Seandainya ditolak pun, itulah adalah yang terbaik untuk orang yang amal soleh. Sehingga Allah memilihkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita mau. Di sini perlunya ada keikhlasan untuk menyerahkan hasil amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan kepada Allah bagaimana Allah mengembalikan amal kita itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas
ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu itu sebetulnya fakir. Allah lah yang kaya. Kenapa? Ya kamu itu sebenarnya kan tidak punya apa-apa tanpa diri Allah. Lahir, punya kaki, punya mata, punya badan, punya telinga. Itu siapa yang ngasih? Kemudian besar. Setelah besar perlu makan dan minum. Kita minum tinggal mencari air, tapi kan tidak membuat air. Kita memasak air ya, tapi tidak membuat air. Berarti siapa yang ngasih? Kita perlu makan, perlu nasi. Kita menanam padi, tapi kan tidak gawe padi. Yang memproses tetap Allah Subhanahu. Mosok ini gelindiri beras kan tidak mungkin. Gak situ makan entek waktu ini digawe gelindiri. Dia sudah bundir-bundir sendiri. Oh beras itu gede ini, kira-kira sak kelompok-kelompok merokok ini enggak. Jadi itu semua ada aturan. Jadi yang kita makan, yang kita minum itu sebetulnya milik siapa? Kita hanya mengambil, mengusahakan, memproses, tapi tidak membuat. Allah memberikan makan dan minum gratis. Kalau kemudian ini ada harganya, perkara minumnya itu kedisian didekekin botol oleh aqua tadi. Mulanya terus ono rega. Dan yang jegur sumur ngokop dewe ono reganya. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing langsung kok pengiran kerawan dibayar, kok apa yang bayaran kau? Tapi nek kedisian wong, masa Allah wis ngalah-ngalahi pengiran wong iki mau. Dilo kagak bisa meni anu dendakno anu, macam-macam padahal sing didol iku wis apa. Nah, inilah yang menunjukkan kita itu miskin. Itu yang soal minuman, soal makanan. Loh, hidup kita sendiri itu kan karena kita bernafas. Kalau tidak bernafas kita kan, kita ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mengatur nafas kita itu kan bukan kita. Bukti nenek turu isi ambekan. Berarti kan kini gak apa-apa sih. Ambekan. Umpama turu iku ambekane iku entek. Mergo kene gak ambekan dhewe. Ya wis wong gak wani turu. Mergo saben turu mesti innalillahi wa inna ilaihi. Dia tidur, darahnya tetap berjalan. Siapa yang menjalankan? Jantungnya tetap berdetak, bukan kemauan yang punya jantung. Lu iku lo gak ketok kabeh kekuasaan di pengiran ngono iku sebab alat-alat yang diberikan Allah untuk mengerti itu tidak kita pakai. Mulane tenggene Quran niku kan banyak pertanyaan yang sebenarnya menyindir kita. Panjenengan nate pirang Quran gurine afala tatafakkaru. Tahu dulu kan? Apa sira ora mikir? Nah, kan berarti dikokon min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pengiran gawe menungso lanang itu judul-judulan aswaj, sapasang aswaj. Di sandal itu nek sapasang
mesti gak podo. Sandal kiwa kali sandal tengen niku podo nomor. Tapi kudu diubah. Nek dienggo sak sisi iku wong stres. Dienggo bareng utawa gak dienggo. Berarti lanang wedok itu sama saja. Tidak sama tapi saling memerlukan. Mulane wong lanang itu bukan di atas orang perempuan atau orang perempuan di atas laki-laki, tetapi disebut pasangan. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Punya kelebihan masing-masing. Laki-laki ini kuat, perempuan lembut. Di mana letak kekuatan perempuan? Ya di lembutnya itu tadi. Mulane wong wedok besong koyo tukang becak medhen. Justru karena kelembutannya maka Allah mendatangkan kekuatan. Dari mana? Dari perlindungan laki-laki. Begitu interaksi. Bagiannya dewe-dewe, tapi itu bareng. Wong lanang udah gawe nomor ini awal Islam. Nah ibune di dapur. Terus diwale-wale. Di mana bapaknya? Oh sedang di dapur bapak masak. Nah ibu sedang memanjat kelapa. Dia mendem dedel kabeh jenenge. Ya. Kulun yang malu ala syah. Tatanane pengiran ku rapi gitu. Nah, terus lintas gunung wilayah supaya sira kabeh tentrem bersama dia. Perempuan akan tenang bersama laki-laki, dan laki-laki juga akan tenang bersama perempuan. Sakinah, kedamaian, segala macam. Itu pada saat perempuan bersama atau bergandeng dengan laki-laki. Ada kedamaian, merasa dilindungi dan sebagainya. Niku madosi bapak. Terus apa? Wajah ala bainakum mawaddatan. Karena ketenteraman itu menumbuhkan rasa kecintaan yang bertanggung jawab. Al-mawaddah ay al-mahabbah wal iman. Cinta tapi sak tanggung jawab. Iku mawaddah. Nek seneng-seneng toh itu nafsu, bukan mawaddah. Mawaddatan wa rahmah. Jadi dalam proses ini ada sakinah sama. Loh, koyok ngono iku mosok kowe gak mikir. Afala tatafak. Jadi paketlah pikiran supaya bisa melihat kekuasaan Allah ini. Pakai coba. Tak ini itu senengane ngrungokno tapi gak tau mikir. Akhirnya yang kakek itu gosip, rasa-rasa. Afala takil. Allah apa betul? Apa sira kabeh orang nganggo akal? Afala tash'urun. Apa sira kabeh orang nganggo rasa ati? Rasa itu dengan akal beda. Akal itu siji loro telu. Nek rasa itu pantes gak pantes, etika tidak etika. Itu afala tash. Apa sira kabeh orang nganggo perasaan. Perasaan sayang, perasaan iba. Pakai itu karena Allah meletakkan di situ itu alat untuk hidupmu supaya
kamu tidak sama dengan makhluk yang lain. Ono maneh afala tatazakkarun. Ono apa sira kabeh ora eling. Berarti ada kejadian yang kudu dieling. Senajan apa iku kejadian ning awakmu, apa kejadian zaman biyen, zaman sejarah. Karena di dalam kejadian itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian yang muspro. Semua kejadian punya makna. Terus orang mana sing lebih hebat? Afala tubsirun. Wonten apa mboten? Ayat-ayat. Apa sira orang tubsirun apa gak ndelok? Delok itu bisa dengan basor, bisa dengan basirah. Delok itu dengan mata kepala, tapi juga dengan mata yang batin ini jenenge basirah, yang mata ini jenenge basir. Nek wis delok, atimu itu gumriga apa? Hati yang mati, basirah yang mati tidak bisa berfungsi. Kalau semua paringane Allah kita fungsikan, akan dipakai rasa dilatih, kemudian angan-angan dijalankan, pikiran dipakai, maka seluruh kekuasaan Allah akan tampak pada dirimu. Ini yang dimaksud aina ma tuwallu fasamma wajhullah, yang dimaksud. Nek iku wis kanggo kabeh urip, maka kowe ndelok ning ndi wae ketok kekuasaane Gusti Allah. Kaya wong-wong sing arif, niku ndelok TV, kali kula ndelok TV, sampeyan ndelok TV tak apa. Nyawa-awan ndelok TV kuwi ono Novanto kekeran. Aisyah sini maling-maling kan. Menurut komentar. Tapi kalau orang yang punya ilmu dan punya hikmah, di mana hati, mata, pikiran, rasa dipakai, itu jawabannya mazah aradallahu. Iki kersane pangeran iki karep apa dengan kejadian. Kok sakmono akeh pemimpin oyo-oyoan golek maklaran ngene lho. Awak iki gak kedumen maklaran. Golongane konoan-konoan. Bedanya. Jadi ketika orang itu instrumen, alat-alat rohani urip kabeh, Pak. Akilun, takafakarun, tubsirun, tasurun, apa maneh? Tasadak karua mencorong. Akhirnya ilmu menjadi nur. Tidak hanya menjadi pengetahuan, Pak, tapi menjadi cahaya. Saat ini pun angel, jadi kalau itu sebab basiroe pun keterjang bisa. Al-hikmatul hadiyah wal sab'un yang ke-70. Idza aradta an ta'rifa qadraka fanzur fi madza yuqimuka. Nek sira kabeh kepingin ngerti ukuranmu ning ngarsane Allah. Dadi ukuranmu bisa ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sebab inna akramakum indallahi atqakum.
paling mulya kanggo pangeran iku sing paling takwa. Berarti takwa kan ono tingkat-tingkatane, ono palinge. Fanzur madza fi madza yufimuka. Lihatlah dalam masalah apa Allah menegakkan kamu. Jadi kudu diterangno nek diterangno apa. Nek kowe kepengin roh ukuran diloken sak pira kowe nglakoni urusane pangeran. Ya sakmono iku. Jadi seberapa kewajiban yang dilakukan, kesunatan yang dilakukan, perjuangan, keikhlasan, hitung diri. Maka seharga itulah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ora usah meragukan peparingi pangeran, tapi ragukanlah kesiapanmu untuk melaksanakan perintahnya pangeran. Ono maksud ini. Nek pangeran mesti ngene, lho kon iki lho nglakoni apa ora? Kan ngono. Lah wong gini kan jaluk tok lakon enggak, ya muga-muga oleh Allahumma. Pangeran yo iso maringi tanpa apa-apa. Ya cuma ngelama ngono tok. Wong ora apa-apa jaluk dar. Apa maneh nek jaluk iku karo melawan Allah. Tambah sarepotan maneh. Kaya sing kula critakno pinginane niku kula seling kula cerita tadi. Kula pengin baleni. Ana wong lumpuh istighosah ning Situbondo ngundang kula. Polane kaya banjir. Istighosah supaya ora banjir. Kula takoni kene apa kok banjir? Sebab alasi dibabati. Lah sing babati sapa? Ya sing istighosah niku. Menurut panjenengan, menurut panjenengan, dengan itu mandi apa? Ya, insya Allah lah. Tapi pangeran gaya mandi ya iso, cuma urutan ini gak ono. Lah iki iku kupu perkara banjir. Alas sing dibabati, padahal alas dibabati iku garai. Ngono-ngono itu sing disindir kali Imam Ghazali, wong njaluk sak nglawane karo ngene. Oleh karenanya, maka yang penting kita itu jangan repot urusan pangeran. Repot urusan nglakoni perintahe. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Innallaha la yukhliful. Gak usah ngurus oh sih pengiran selama wis tenanan gak ngene yo ora. Lah perasaane Pak D mulai. Jadi yang kita fokuskan adalah Al-Hafiyah. Karang yang ke-70. Mata razaqakat fa'lam annahu qad asbahu 'alaika ni'amahu zahirun wa batinah. Iki hikmah yang ke-72. Nalika pangeran maringi rezeki lan sira kabeh
lan maringi taat sekaligus. Fa'lam annahu qad asbaru 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Berarti pangeran wis nyempurnakno nikmatmu zahir lan batin. Jadi diparingi kecukupan sakta. Wah, itu luar biasa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati sak sisi. Nah, itu orang yang diberikan kekayaan, kecukupan dan ketaatan itu tidak gampang. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap kekayaan yang diberikan menurut jalan Allah. Ya itu orangnya. Saya biasanya wong iku nek di rezeki pas-pasan soleh, sebab gak duwe ongkos nakal. Nakal itu wonten ongkosé nang mboten? Wonten Pak, delok ludruk ongkos. Delok bedes. Wong iki urip pas-pasan. Maksiate ya pas-pasan, sebab ongkos maksiat iku ora. Nah, tapi nek duwe numpuk ayo. Kemudian dia tidak dipakai di maksiat. Nah, itu namanya orang yang kuat membawa rezeki. Orang yang kuat membawa rezeki lah yang diberikan ketaatan. Contohnya sepuluh iling niku nggih Imam Malik suke ulama mustahil santri ini dibandani termasuk itu gurune Imam Syafi'i. Imam Syafi'i budal saking Medina kembagat numpak unta 40 dina disakoni 40 dinar. Tidak kejurusan harta, tapi kejurusan keluarga, anak dan sebagainya. Maka Allah mau berikan sakinah dan anak-anak yang cerdas dan soleh. Jadi jangan dianggap bahwa nikmat Allah itu hanya uang, tetapi keturunan, kesolehan dan sebagainya. Itu juga nikmat Allah Subhanahu. Saya kira untuk kali ini sudah cukup. Nanti kalau terlalu banyak kecernya tuh, tiga 4 hikmah saya kira sudah cukup supaya tidak terlalu banyak dan syukur kalau dicatat. Karena biasanya orang ngaji itu gak dicatat terus hilang. Nah saat ini nih kesel nyatet nih wong HP kita benda rekam kan bisa diputer nanti. Tapi ngono-ngono bila pada merhatekno kecoba yang merhatekno. Ini yang permintaan acara Fatihah meninggal Ibu Hajah Salamah binti Abdul Salam Tuban. Mugi paringono husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah.